punya dugaan. Arkeologi kan harus punya dugaan. Skeptis bahasanya ya. Skeptis pertama kalau ada candi pasti dia punya kompleks. Candi tidak berdiri sendiri. Jadi ada kompleks, ada candi, ada perwara gitu, ada pagar. Sementara pagar ini bisa jadi ke lahan orang yang kita sendiri sangat susah untuk koordinasi terkait itu karena pemanfaatan lahannya. Maka waktu itu saya bicara untuk potensi arkeologinya sudah gitu. Tapi ternyata kita masih punya data, kekurangan data terkait dengan penetapan. Ini kan rencananya akan ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten. Sementara potensi arkeologisnya yang berkaitan dengan indikasi tanah asli itu masih ada. Nah kalau tanah asli masih ada, bisa jadi di dalam tanahnya untuk potensi candinya, struktur dan lain-lain sudah nggak ada. Tapi potensi apakah masih ada di dalam tanah, tanahnya masih asli, bisa nggak kita menemukan data misalnya seperti apa pecahan apa arca atau apa? Karena di sini kan dugaannya dari awal memang arcanya harusnya penuh, komplit ya. Ada kemarin Nandiswara, Mahakala, Durga, Ganesha sama Agastya utuh semuanya harusnya ada, tapi ketemunya cuma 2, Nandiswara sama Mahakala. Sementara tangan satu yang ada pegang kendi itu sebagai lambang Agastya, tapi tidak ada badannya, tidak ada keutuhan, cuma bagian tangan. Ini membuktikan memang kerusakannya memang parah. Itu semakin menguatkan dugaan kita. Dengan kita keliling ini, kita habiskan seluruh permukaan tanah aslinya, kita habiskan. Ini menjadi data dukung arkeologis untuk penetapan bahwa proses perusakan ini terjadi yang berulang-ulang kali. Bahkan di sekeliling tanahnya itu penuh dengan batu bata, pecahan-pecahan. Jadi kalau candi itu rusak karena bencana misalnya, dia mungkin masih banyak nemu utuh-utuh ya, karena dia brek gitu ya, mungkin ada. Ini semuanya banyak pecahan-pecahan, semuanya sekelilingnya kita habiskan tanah asli itu semuanya pecahan-pecahan. Itu yang jadi dasar kita. Sebenarnya ini pertimbangan yang sifatnya teknis. Selebihnya kita kembalikan kepada datanya, itu kita berikan dinas supaya nanti ada tim tersendiri yang menggunakan data kita untuk penetapan, proses penetapan. Hilang tadi itu memang karena faktor dirusak. Dugaan saya hilangnya arca tentu faktornya ada proses vandalisme, perusakan, niatan untuk mencari sesuatu. Faktor manusia berarti. Faktor manusia. Kalau pemicu kerusakannya candi ini kita tidak tahu karena data-data tentang kebencanaan. Saya pasti akan bicara tentang data kebencanaan kalau harus ngomong ini karena bencana gitu ya. Kita belum melihat ada data kebencanaan di sini ya. Tanah-tanah yang ada di sini tidak ada yang sifatnya misalnya banjir, biasanya ada tanah pasir. Ini sama sekali tidak ada. Dari awal kita ekskavasi, kita kupas, isinya cuma batu bata fragmen yang tertumpuk di mana-mana, berceceran di mana-mana. Itu yang awal kita temukan. Sementara bicara tentang dengan keutuhan arca, kok cuma ketemu 2 yang kita anggap utuh gitu, sementara yang lainnya kemana? Sementara tahap ketiga kemarin kita temu bagian tangan yang pegang kendi, badannya kemana gitu. Nah itu nambah dugaan kita semakin kuat bahwa memang ada proses pencurian di sini. berarti kerusakan candi ini bukan karena kebencanaan ya? Untuk kebencanaan kita belum berani ngomong kebencanaan karena kita tidak melihat data bencana di sini, belum ada data bencana. Tapi karena rusaknya, mungkin setelah ditinggalkan ada orang merusak, itu kenyataannya memang ada. Tahu ada yang memperkuat dari bukti-bukti yang sudah dilakukan di awal, sehingga nanti untuk hubungan terkait dengan kemajuan kepercayaan akan sertifikat itu. Pak, ekskavasi ini apakah ekskavasi terakhir ataukah nantinya akan ada ekskavasi? Ya nanti kita lihat dulu dari hasilnya seperti apa. Kalau nanti memang perlu tidak lanjut, tentunya juga kita usulkan apakah nanti PAK atau mungkin tahun 2024. Pak, untuk mencapai ke penetapan cagar budaya itu sejauh apa Pak? Dan apa kendala kok lama sekali tidak ditetapkan cagar budaya? Yang pertama kan juga harus terkait dengan bukti-bukti sejarah. Artinya itu salah satu diantaranya diadakan ekskavasi ini. Kendalanya itu sebenarnya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Ini berarti sudah mulai dibuka untuk siswa hadir di sini gimana Pak? Kalau pada hari ini kebetulan memang ada program dari BPK
terkait dengan BPK mengajar, karena temanya juga masalah kebudayaan, sehingga ini salah satu lokasi yang tepat bagi anak-anak diajak langsung ke situs cagar budaya, biar anak-anak juga senang pada sejarah, pada kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, sehingga harapan kami generasi muda ini akan mencintai kebudayaannya sendiri. Jangan sampai generasi muda tidak peduli, sehingga nanti banyak kebudayaan kita yang diklaim oleh negara lain. Pak, kalau sampai ke pemugaran dan pemanfaatan masyarakat ini yang dibutuhkan apa lagi? Jadi mereka untuk Ini kan dana, masih- dana. Artinya butuh penetapan cagar budaya Ya, dulu, ya, ya. ataukah butuh tenaga lagi untuk pemugaran? Sama-sama jalan nanti. Eh, Sama jalan. Sampai nanti batas terakhir kita data yang dibutuhkan lengkap, sehingga bisa menunjukkan bahwa ini betul-betul cagar budaya yang perlu penetapan. itu butuh penetapan dari kabupaten ataukah Ya, nanti kementerian? pusat kementerian. Kementerian. Biasanya di kabupaten. Butuh lama berarti Pak, ya untuk ini pemanfaatan ya, Pak? Ya, kalau pemanfaatannya nanti kita tergantung dari terhadap penetapan, insya Allah ada langkah-langkah lebih lanjut, apakah itu pemugaran, termasuk juga pembuatan pagar silingnya, karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tentunya di sana akan ada tindak lanjutnya dari pusat. Artinya Itu harapan kami. tujuannya kan tetap untuk pemanfaatan Iya, ya, Pak? iya. Ditargetkan apa Pak? Ya kita belum bisa ngomong target, Ya. tapi sebenarnya target yang lebih dekat penetapan dulu. Kalau anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tahap 5 ini berapa? 59 nggak salah, nggak salah ya. Apakah nanti akan ada reservasi di situs cagar budaya lain selain di Pandeglang? Ada, masih ada. Ada titik 4 lokasi ya. Oh ya Pak, sampai diputuskan ini di ekskavasi tahap 5, apakah mengacu pada adanya potensi Ya, arkeologi ada, lainnya? ada. Makanya kita hasilkan. Hmm. Oke. Sehingga kemarin mungkin kita ketahui di awal tahun itu kita sudah melakukan penggalian juga di sini ya, yang tahap 4 dan sekarang dilanjutkan tahap 5, di mana tahap 5 ini memang kita mengarah pada mencari potensi-potensi yang ada di sekitar dari situs ini, satu. Kedua, kita melakukan pemetaan penggambaran untuk nanti selanjutnya ke arah pemanfaatannya. Mungkin itu, jadi kesepakatannya memang kita eksplor semuanya, baru nanti kita pindah ke situs yang lain Pak. Makanya kita ada penggalian kelima ini. Tes pit itu dilakukan sampai seberapa luas dari? Detailnya kalau yang Iya, itu nanti sama Mas sama Widi. Mas Widi, Iya, detail seperti itu sama Mas Widi. Target apa yang ingin dicapai? Sebenarnya target jangka panjangnya yaitu bagaimana caranya supaya situs ini nantinya satu ditetapkan jadi cagar budaya, kedua situs ini nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya nanti kan kalau ini sudah kita kembangkan ya setidaknya bisa untuk wisata yang paling simpel. Wisata yang paling simpel atau mungkin ada untuk menjadi tempat kegiatan-kegiatan kebudayaan di wilayah Jombang. Mungkin itu Pak. Ini kan sudah 5 kali ekskavasi untuk mencapai di titik pemanfaatan dan penetapan cagar budaya butuh proses apa lagi? Kalau untuk sampai penetapan ini kebetulan tadi saya sudah juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu saat ini sudah di tahap verifikasi Pak. Tahap verifikasi, kemudian nanti terus dibahas, dikaji, kemudian nanti ditulis oleh TACB itu rekomendasi penetapan. Nah nanti di situ direkomendasikan penetapan, baru kemudian ditetapkan oleh Bupati atau nanti sesuai dengan peringkatnya, kesepakatan-sepakatannya, sesuai dengan nilai bobotnya seperti itu. Berarti penetapan cagar budaya itu cukup di kabupaten bisa? Nanti bisa naik lagi jika memang potensinya, potensi pembobotan tadi ini memang secara sejarah atau nilai-nilai yang lain itu signifikan. Contoh seperti beji. Sumber beji itu kan cagar budaya nasional ya. Yeah. Nah itu memang ada di bobot dan akhirnya keluar penetapan CBN cagar budaya nasional. Begitu juga dengan Pandeglang ini. Nanti saat ini sedang tahap verifikasi untuk arahnya nanti ke penetapan CB dan lanjut setelah penetapan nanti ke pemeringkatan apakah kabupaten, provinsi ataupun nasional. Setelah itu baru bisa dimanfaatkan atau ada proses lagi? Iya, sebenarnya setelah ditetapkan itu kita nanti bisa tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya yaitu bisa zonasi, Pak. Zonasi jadi zona intinya mana, zona penyangganya mana dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan yang kedua adalah kajian pemugaran. Saat ini kita kan pemetaan penggambaran ya. Setelah kajian pemugaran nanti kita melakukan studi teknis dari kalau memang mau pemugaran, kita mau melakukan studi teknis pemugaran dan kemudian pelaksanaan pemugaran dan seterusnya seperti itu.
Jadi pemugaran itu harus ditetapkan dulu ya. Oh, pemugaran itu tahapannya ada 3, Pak. Pemugaran itu prapemugaran, isinya tuh studi teknis sama perencanaannya. Setelah sudah studi teknis, ya ini bisa dibugar, maka nanti akan dilakukan pelaksanaan pemugarannya, tahap kedua. Di pelaksanaan pemugarannya itu biasanya juga membutuhkan waktu yang ada yang sampai bertahap sampai 3 tahap, 4 tahap, 5 tahun, 4 tahun sampai, Pak. Kemudian yang terakhir adalah pasca pemugarannya, yaitu penataan lingkungan dari situsnya, seperti itu. Dengan kebijakan seperti ini, pemugaran apa yang biasanya bisa dilakukan? Mungkin bukan kerusakan ya, mungkin sisanya yang seperti ini. Ini nanti sebenarnya kita bisa melihat kalau kita ngarah, disitulah mengapa kita butuh studi teknis sama kajiannya. Kita nanti bisa melihat sisi mana yang bisa menjadi, biasanya candi itu kan similar, sama sisinya. Bisanya kita lihat mana yang paling utuh, itu nanti akan menjadi contoh untuk yang lain. Dan kita, karena kita tidak ada gambar untuk sampai utuhnya, maka kita tidak bisa melakukan untuk rekonstruksi sampai utuh. Jadi hanya sebatas yang kita tahu saja. Iya. Kan nanti kalau sudah ditata kan jadi, misal dibuka kan jadi lebih baik lagi. Terus kemudian nanti mungkin dari dinas ini bisa bekerja sama dengan PUPR mungkin untuk penataan wilayah ke sana, jalannya menuju ke sini kan juga itu nanti perlu pembahasan yang lebih lanjut ya. Tapi kerjasama dari para pihak. Artinya sama sisi ya, nanti kiri kan? Iya, biasanya gitu Pak. Kalau di sana dilihat yang paling utuh, kemudian menjadi analogi untuk yang lain. Siap. Begitu. Saya Endah Budi Heriani, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Oke. Panggilannya Bu Buki. Endah. timesindonesia.co.id